Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri saya Rizky. Nama saya Rizky Oktoberi, NPM 177510729, jurusan Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pembajakan kapal di perairan Filipina berdasarkan ASEAN Convention on Counter Terrorist atau yang disingkat ACCT sebagai tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Organized Crime. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu laut. Laut merupakan wilayah perairan yang menghubungkan satu daratan dengan daratan lainnya, baik yang menghubungkan pulau dalam satu negara, antar negara maupun antar benua. Laut juga memiliki kekayaan negara berupa biotik dan abiotik yang harus dijaga dari perbuatan pencurian atau perbuatan kejahatan lainnya. Karena pentingnya fungsi laut dalam roda kehidupan manusia, maka laut perlu kita jaga keamanannya. Yang sebenarnya keamanan laut menjadi tanggung jawab semua negara. Kemudian wilayah perairan atau laut masih belum mendapat kategori aman karena sering terjadinya kejahatan maritim atau kejahatan transnasional seperti perompakan atau pembajakan, terorisme dan kekerasan. Maraknya terorisme, pembajakan dan aksi kekerasan menjadi fenomena baru yang muncul di era pasca Perang Dingin. Contoh peristiwa yang terjadi baru-baru ini yaitu peristiwa pembajakan kapal-kapal berbendera Indonesia di perairan Filipina yang dilakukan oleh kelompok terorisme. Pembajakan pertama terjadi pada kapal Tunda Brahma dan kapal Tongkang Anan yang membawa 7.000 ton batu bara dan 10 awak kapal asal Indonesia disandra. Kemudian pembajakan terjadi karena dua kapal itu sedang dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan. Penyanderaan ini meminta uang tebusan sekitar 60 miliar. Pembajakan kedua dialami kapal Tunda TB Henry dan kapal Tongkang Christie di perairan perbatasan Malaysia Filipina. Menurut keterangan pers, Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan pembajakan terjadi pada Jumat 15 April 2016 sekitar pukul 6.31 WIB. Kapal itu dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam insiden itu, satu anak buah kapal atau ABK ditembak. 5 orang berhasil diselamatkan, tetapi 4 lainnya diculik. Kelompok ini juga meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 14 miliar rupiah. Kemudian pembajakan yang ketiga terjadi pada kapal tugboat Charles 001 dan Robby 152 milik PT Rusianto bersaudara dengan 7 ABK disandra kelompok militan bersenjata pimpinan Abu Sayyaf di Laut Sulu Baradaya, Filipina pada 20 Juni 2016. Baiklah, selanjutnya ada Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 pada pasal 100 sampai pasal 107 sampai pasal 107. Pasal 101 menjelaskan mengenai pembatasan definisi pembajakan laut yang berbunyi, pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut.
Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah atau setiap tindakan memusnahkan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal, penumpang dari suatu kapal, pesawat udara swasta. Kemudian setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak. Selanjutnya setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub ayat di atas yang tadi. Selanjutnya, selain UNCLOS 1982 terdapat konvensi lain yang mengatur mengenai pembajakan, yaitu Konvensi Roma yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 1998 mengatur mengenai pemberantasan tindakan ilegal terhadap keselamatan navigasi maritim yang berisi 22 pasal. Kejahatan transnasional merupakan fenomena sosial yang melibatkan orang, tempat, dan kelompok yang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosial, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Akibatnya, berbagai negara cenderung memiliki definisi kejahatan transnasional yang sangat berbeda tergantung pada filosofi tertentu. Kejahatan maritim ataupun maritime crime adalah suatu jenis kejahatan yang melibatkan wilayah perairan sebagai alat, saluran, dan sumber daya dalam melakukan tindak kejahatan. Pembajakan dapat terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran akan sangat mudah untuk merekrut pengangguran menjadi anggota kelompok kriminal. Tujuan adanya konvensi dijelaskan dalam pasal 1 ACCT bahwa konvensi ini akan memberikan kerangka kerjasama kawasan untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Untuk mempererat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para pihak dalam memberantas terorisme. Sebelum adanya ACCT, ASEAN sudah membentuk ASEAN Maritime Forum atau AMF lebih dahulu sebagai upaya kerjasama multilateral yang dikarenakan kompleksitas masalah maritim di kawasan Asia Tenggara telah dianggap sebagai salah satu keprihatinan utama ASEAN. Selanjutnya, tinjauan umum kerjasama internasional. Pengertian kerjasama internasional yaitu dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut yang tidak ada dalam negaranya. Kerjasama internasional yaitu kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Bentuk-bentuk kerjasamanya yang pertama kerjasama global, kerjasama regional, kerjasama fungsional, dan terakhir kerjasama ideologi. Dan yang ketiga kerjasama dalam organisasi internasional, meliputi kerjasama pertahanan dan keamanan dan kerjasama fungsional yang memiliki berbagai bidang kerjasama. Kerjasama pertahanan atau keamanan misalnya IMO International Maritime Organization dan IMB International Maritime Bureau. Kerjasama fungsional misalnya ASEAN, salah satu dari kerjasama pertahanan dan keamanan yaitu IMO atau IMO. Selanjutnya aspek hukum internasional dalam konsepsi kejahatan di wilayah perairan. Jenis-jenis kejahatan internasional di wilayah perairan, yang pertama kejahatan internasional terorisme, yang kedua kejahatan maritim, pembajakan kapal. Pembajakan merupakan kejahatan maritim. Pembajakan dapat terjadi di udara, darat, dan laut. Pembajakan mulanya memiliki pengertian yang cukup sempit, yaitu setiap tindakan kekerasan yang dilarang yang dilakukan sebuah kapal pribadi terhadap kapal lain di laut lepas dengan tujuan untuk merampok. Pembajakan di laut lepas telah diatur berdasarkan kebiasaan internasional karena dianggap telah mengganggu kelancaran pelayaran dan negara memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan hukum yang berlaku dalam negaranya. Pengertian pembajakan telah diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 101 tentang batasan pembajakan di laut, yaitu pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan
Selanjutnya, bentuk kerjasama ASEAN di wilayah perairan. Bentuk kerjasama ASEAN di wilayah perairan yaitu adanya ASEAN Maritime Forum IMF. Pembentukan IMF karena ada dorongan untuk mendekatkan hubungan antara negara-negara di ASEAN yang sebelumnya hanya sebatas kerjasama ekonomi dan lebih pada kepentingan nasional. Pembentukan IMF sangat penting karena dapat memberikan kontribusi bagi pembinaan pembentukan komunitas ASEAN. Pembentukan IMF melibatkan seluruh negara-negara anggota ASEAN karena sebagian besar memiliki perbatasan maritim. Hampir 80% dari wilayah ini terdiri dari dominan laut. Baiklah, kesimpulannya yaitu yang pertama, kerjasama ASEAN dalam memberantas kejahatan pembajakan yaitu melalui Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau ACCT yang lahir di Cebu, Filipina pada Januari 2007 dalam KTT ke-12 ASEAN ASEAN. Kemudian kerjasama ASEAN dalam memberantas kejahatan pembajakan kapal tercantum pada pasal 6 ACCT yang meliputi berbagai macam upaya kerjasama. Dari 13 macam upaya kerjasama, Indonesia dan Filipina sudah melakukan 8 upaya yang terdapat pada poin untuk melakukan peringatan melalui pertukaran informasi, poin mencegah pendanaan dan memfasilitasi untuk tindak kejahatan, poin mencegah dan menindak pendanaan tindak kejahatan, poin melakukan pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan penerbitan surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan. ACCT ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada setiap negara anggota ASEAN dalam memberantas kejahatan pembajakan kapal. Dalam kasus pembajakan yang terjadi antara Indonesia dan Filipina dilakukan dengan berbagai upaya berdasarkan ACCT yang dimulai dari soft diplomasi dengan pemerintah Filipina. Kemudian adanya pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Filipina. Kemudian sarannya diharapkan negara anggota ASEAN dapat melaksanakan kerjasama ASEAN dalam memberantas kejahatan pembajakan kapal khususnya Indonesia dan Filipina yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya tindak kejahatan pembajakan kapal berdasarkan pasal 6 ayat 1 poin F dan juga meningkatkan kerjasama dalam hal pengembangan data sesuai dengan poin serta meningkatkan penelitian dan pengembangan guna untuk memberantas kejahatan pembajakan kapal. Mendorong penggunaan telekonferensi dalam proses peradilan jika dimungkinkan. Yang kedua, sarannya diharapkan Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain dan memberantas kejahatan pembajakan kapal sebelum kapal-kapal berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok-kelompok tertentu. Demikian presentasi dari saya. Demikianlah presentasi dari makalah saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.